Halo sahabat Gudang Sport, apa kabarnya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Wow, apa yang seru di malam kemarin di hasil race MotoGP Belanda 2022. Ternyata teman-teman penuh drama. Kenapa? Karena pimpinan puncak klasemen Fabio Quartararo harus keluar race atau crash ya di arena MotoGP Belanda 2022 kemarin. Ternyata Francesco Bagnaia keluar sebagai pemenang nih teman-teman. Apa aja sih informasinya? Di klasemen MotoGP 2022, perubahan terjadi karena Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo mulai mendekati sang pimpinan klasemen sementara nih, yaitu Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha. Francesco Bagnaia dapat mendekati Fabio Quartararo usai menuai kemenangan di sirkuit Assen, Belanda pada hari Minggu 26 Juni kemarin. Kemenangan itu diraih Francesco Bagnaia dengan penuh drama nih teman-teman. Drama terjadi pada lap pertama saat Alex Espargaro dari Aprilia Racing dan juga Fabio Quartararo terlibat insiden di tikungan kelima sehingga posisi mereka pun merosot. Alex Espargaro kini di posisi ke-15 sedangkan Fabio Quartararo di posisi ke-24. Setelahnya, rekan setim Fabio Quartararo yaitu Franco Morbidelli pun jatuh di tempat yang sama. Yamaha tidak beruntung dalam balapan kali ini karena Fabio Quartararo segera menyusul Franco Morbidelli. Nasib sial menimpa sang juara bertahan sebab dia kembali terjatuh pada tikungan kelima sehingga harus menyelesaikan balapan lebih cepat. Pertarungan sengit pun terjadi dalam perebutan podium. Ada Jack Miller dari Ducati Lenovo bertarung dengan Maverick Vinales dari Aprilia Racing dan juga ada di posisi ketiga saat balapan tersisa 2 lap lagi. Sementara itu, Francesco Bagnaia masih memimpin balapan dengan cukup nyaman. Pecco mampu menjaga jarak dari Marco Bezzecchi dari Moni VR46 Racing Team yang ada di posisi kedua. Pada akhirnya, Francesco Bagnaia keluar sebagai pemenang, diikuti oleh Marco Bezzecchi dan juga Maverick Vinales dan Alex Espargaro yang tampil luar biasa dengan menyalip Jack Miller. Pembalap berpaspor Australia itu bahkan harus puas finish ke-6 karena disalip Brad Binder jelang garis finish. Wah, kasihan sekali ya Jack Miller ya, harus finish di urutan ke-6. Oke teman-teman nih, ada tambahan 25 poin membuat Bagnaia kini ada di posisi keempat dengan 106 poin. Dia berjarak 66 poin dari Fabio Quartararo yang masih di puncak klasemen sementara. Sementara itu di posisi kedua menjadi milik Alex Espargaro dengan 151 poin dan di belakangnya itu ada Johan Zarco dari Pramac Ducati yang memperoleh 114 poin. Pertarungan yang sengit mengenai klasemen sementara di antara para pembalap MotoGP ini memang saling kejar-kejaran. Tidak pernah ada yang namanya konstan seperti zaman dulu. Mungkin kalau memang sudah Valentino Rossi. Mungkin kalau zamannya Mike Doohan, terus juga kemarin tuh sudah mulai berpindah-pindah tuh setelah Marquez dan juga Dovizioso ya. Oke teman-teman, berikut ini hasil race MotoGP Belanda 2022 pada tanggal 26 Juni kemarin. Yang pertama ada Francesco Bagnaia dari ITE Ducati Lenovo, terus juga ada Marco Bezzecchi ITE Mani VR46 Ducati, terus yang ketiga ada Maverick Vinales dari SPA Aprilia Factory, terus juga yang keempat ada Alex Espargaro SPA Aprilia Factory, terus kemudian juga ada yang kelima ya Brad Binder dari RSA Red Bull KTM, terus kemudian ada yang keenam ya Jack Miller dari EUS Ducati Lenovo. Terus yang ketujuh ada George Martin dari SPA Pramatic Ducati. Terus juga yang ke-8 ada Joan Mir dari SPA Suzuki X-Star. Yang ke-9 ada Miguel Oliveira dari POR Red Bull KTM. Yang ke-10 ada Alex Rins dari SPA Suzuki X-Star. Kemudian ada yang ke-11 yaitu ada Enea Bastianini dari ITE Gresini Ducati. Yang ke-12 ada Takaki Nakagami dari GPN LCR Honda. Yang ke-13 ada Johan Zarco nih yang temen-temenan keluar dari 10 besar dari FRA Pramatic Ducati. Kemudian 14 ada Fabio Di Gianantonio dari ITE Gresini Ducati. Dan yang ke-15 yaitu ada adik dari Marc Marquez yaitu Alex Marquez dari SPA LCR Honda. Ke-16 ada Andrea Dovizioso. Padahal Dovizioso ini pernah menjadi juara dunia MotoGP.
Oke teman-teman, segitu dulu informasi dari hasil race MotoGP Belanda 2022. Semoga bisa menjadi jendela informasi buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di Gudang Sport berikutnya. Terima kasih.